Belum hilang duka karena 18 nyawa melayang dalam tabrakan di Angke. Warga Jakarta pekan ini kembali menyaksikan aksi maut bis Metro Mini. Gubernur Jakarta menduga ada praktek tangkap lepas Metro Mini pelanggar aturan di jajarannya. Lagi-lagi bus Metro Mini membuat nyawa orang melayang. Bus ukuran sedang dengan warna merah biru itu Rabu pagi 16 Desember kembali ugal-ugalan di jalanan. Akibatnya, Metro Mini jurusan Ciledug Grogol itu menabrak seorang ibu dan anaknya saat melintas di Jalan Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat. Sang anak yang bernama Azam Flamboyan berusia 7 tahun tewas di tempat. Sementara ibunya yang bernama Mutiasi mengalami luka berat di kaki dan kepala dan dirawat ke Rumah Sakit Permata Hijau. Saat kejadian, korban sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Tiba-tiba, Metro Mini yang melaju kencang dari arah Joglo langsung menabrak mereka. Metro Mini B92 baru berhenti setelah menabrak tiang listrik. Petugas Satlaka Lantas Polres Jakarta Barat langsung turun ke TKP dan mengamankan supir Denny Irawan bersama bus maut yang dikemudikannya. Mengantar terus korban sama ibunya lagi berdiri di pinggir. iya, langsung ditabrak Dari arah mana Pak Metro Mini itu Pak? Joglo. Dari arah Joglo. Arah Joglo. Iya. Itu kenceng atau gimana Pak? Kenceng, Pak. Ya harus bertanggung jawab Pak, semua itu. Harus dihukum. Iya, pasti. Hukum seberat-beratnya atau gimana? Iya, Gimana Pak? setimpal lah, biar setimpal kayak ponakan saya yang meninggal ini Pak. Aksi maut di Kembangan itu hanya berselang 1,5 pekan dari tragedi Metro Mini maut di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Saat itu, Metro Mini B80 yang dikemudikan Asmadi nekat menerobos jalur kereta komuter lain meski petugas sudah menutup palang pintu lintasan dan membunyikan tanda peringatan kereta akan melintas. Akibatnya, Metro Mini bernomor polisi B7760FD yang membawa 22 penumpang itu ringsek ditabrak kereta api dan terseret sejauh 200 meter. Selain menimbulkan kemacetan, banyak penumpang tewas karena tergencet dalam badan bus yang rusak berat. Asmadi dan kernetnya, Agus Muhammad, masuk dalam daftar 18 korban tewas akibat aksi ugal-ugalan itu. Metro Mini memang dikenal sebagai raja jalanan di Jakarta. Aksi ugal-ugalannya kerap berujung maut. Sepanjang tahun 2015, Metro Mini dilaporkan puluhan kali terlibat kecelakaan di berbagai titik di ibu kota yang mengakibatkan puluhan jiwa melayang maupun luka-luka. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, sepanjang Januari hingga November 2015 terjadi 609 angka kecelakaan di jalanan ibu kota. Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Budianto mengungkapkan, dari 609 kasus itu, 10% atau 62 diantaranya melibatkan Metro Mini. Polisi juga menyajikan data laka lantas angkutan umum lainnya. Dari 7 angkutan umum, taksi menempati urutan teratas dengan 183 kasus, disusul bus 196 kasus, mikrolet 93 kasus, Metro Mini 62 kasus, Kopaja 41 kasus, omprengan 39 kasus, dan bajai 22 kasus. Namun dari semua moda tersebut, Metro Mini paling jadi sorotan karena pelayanannya yang jauh dari memuaskan dan cenderung membahayakan penumpang, pengguna jalan lain maupun masyarakat yang sedang menunggu angkutan di pinggir jalan. Aksi ugal-ugalan Metro Mini sontak membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram. Kecelakaan di Kembangan yang sangat berdekatan dengan tragedi Angke membuat Ahok ingin menghapus Metro Mini dari transportasi Jakarta.
Ahok mengaku heran dengan masih banyaknya Metro Mini yang kebanyakan tidak layak jalan masih bisa beroperasi. Padahal dia sudah memerintahkan suku dinas transportasi DKI untuk menghentikan pengoperasian Metro Mini. Menurut Ahok, berdasarkan laporan sedikitnya ada 1.600-an Metro Mini yang terjaring razia dari 3.000-an Metro Mini di ibu kota. Karenanya Ahok menduga ada anak buahnya yang berbohong, main tangkap lepas Metro Mini pelanggar aturan dan tidak melakukan uji kir dengan ketat. Selain mensinyalir anak buahnya berbohong, Ahok juga mengungkapkan adanya praktek backing untuk membebaskan Metro Mini yang kerap terjaring razia. Saya lagi cek, sebetulnya itu Dishub Sudin ini nangkapin Metro Mini, apa cuma bohongin saya, udah ditangkap dikeluarin lagi, tangkap keluarin lagi. Kalau dalam hitungan saya harusnya udah tangkap gitu banyak, udah nggak kelihatan Metro Mini lagi di jalan. Logikanya begitu, nggak mungkin ada Metro Mini yang lulus kir kalau kayak gitu, udah tua begitu, kalau mau diketatin. Kemarin dia laporin ada yang pinjemin spare-part katanya, nanti lolos lagi buku kirnya palsu, aspal. Ada lagi yang main minjem. Ya udah kandangin. Nah kalau masih ada yang keluar berarti kan dia kandangin keluar lagi, keluar lagi. Saya lagi selidikin. Saya pengen minta nomor plat nomornya yang dikandangin mana aja. Rencananya kapan sih Pak mau dihapus Pak? Saya sih maunya segera dihapus. Ini kan di lapangan kan katanya ada oknum aparat datang minta lepasin, macam-macam kayak gitu, ada backing-backingan. Udah mau Metro Mini diselesaikan aja saya pikir. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Ellen Tangkudung, memiliki pandangan berbeda soal Metro Mini. Sama dengan angkutan lain, pemerintah menurutnya harus melakukan pengecekan ketat sebelum menghapus Metro Mini dari jalanan. Karena penghapusan tanpa seleksi ketat akan membuat pengguna jasa transportasi di ibu kota menjadi pihak yang dirugikan. Saya sih setuju sekali kalau sudah dikir juga kir yang benar ya, kir yang benar artinya bahwa itu tidak layak jalan, kemudian pengemudinya sendiri ternyata ugal-ugalan, ya itu harus diberikan punishment, harus diberikan bahwa ini ada yang salah gitu. Pasti kesalahan itu bukan hanya ke Metro Mini, ke semua jenis bus, ke semua kendaraan kalau ugal-ugalan kan seperti itu. Menyalahi aturan gitu ya. Aturan. Metro Mini faktanya memang tetap dibutuhkan warga ibu kota. Apalagi di beberapa rute hanya ada bus ini yang selalu standby menyediakan jasanya. Namun pemerintah DKI Jakarta memang tidak bisa membiarkan Metro Mini terus menjadi angkutan maut di jalanan ibu kota. Sehingga mau tidak mau, angkutan ini harus segera memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Tidak hanya soal bus yang harus layak jalan, fasilitas minimum terpenuhi, tapi juga pola rekrutmen pengemudi pun harus mengikuti aturan main yang ditetapkan. Masalah Metro Mini makin rumit karena di tubuh perusahaan ini terjadi dualisme. Tak hanya itu, sistem perusahaan terbatas yang ada pada Metro Mini juga tak sepenuhnya jelas, sebab armada Metro Mini masih dimiliki oleh perseorangan. Menurut Direktur Institut Studi Transportasi Jakarta, Darmaning Tias, dualisme kepengurusan PT Metro Mini membuat anggotanya kebingungan kepada siapa harus meminta pengarahan. Demikian pula Dishub Trans DKI Jakarta juga kebingungan kepada pihak mana mau melakukan pembinaan. Sekretaris Organisasi Angkutan Darat Organda, J.H. Sitorus menjelaskan, dalam bisnis angkutan ada 3 aspek yang harus dipenuhi, mulai dari aspek teknis, administrasi, hingga kualitas SDM. Organda sudah kerap meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta menegakkan standar pelayanan minimum. Jika SPM tegak, maka otomatis Metro Mini akan terseleksi sendiri, di mana bus yang tak layak jalan tidak lagi beroperasi di jalanan. Sesungguhnya sih sebenarnya ya kita harus melihat aspeknya ya Metro Mini ini ya, atau angkutan umum inilah keseluruhannya. Karena ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di sana ya. Aspek administrasinya tentunya itu harus diperhatikan dulu, ya kan. Aspek teknisnya harus diperhatikan. Dari administrasi? SDM-nya perhatikan. Nah,
sebenarnya kita harus bisa menilai Metro Mini ini masih layak apa tidak. Gitu. Meski ingin menghapus pengoperasian Metro Mini di ibu kota, Gubernur Ahok mengaku tidak bisa mengambil langkah tersebut. Sebab izin pengoperasian Metro Mini merupakan wewenang Kementerian Hukum dan HAM. Sementara tugas Pemprov DKI hanyalah memeriksa kir dan persyaratan teknis untuk kelaikan armada Metro Mini. Ahok meminta Kepala Dinas Perhubungan Andriansah melakukan razia dan penangkapan terhadap angkutan umum yang tidak layak operasi di DKI Jakarta dan tidak melepaskan bus-bus yang terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu ada urusan Kemenkumham. Tapi tugas kami sesuai undang-undang, pokoknya kalau dia kirnya itu aspal, kirnya itu minjem-minjem spare part, atau buku kir dipakai di 3-4 mobil, sopirnya nggak jelas, mobilnya nggak jelas, pasti dikandangin. Jadi pertanyaannya kalau dia di sidang 1 bulan dikeluarin lagi bagaimana? Ya silakan keluar, tangkap lagi. Pokoknya kita hari ini saya udah minta kepada Dishub, saya nggak mau lihat lagi namanya angkutan di Jakarta yang jelek-jelek, yang nggak layak, yang nggak sesuai kir. Itu juga dibantu dari Pak Dir Lantas. Ya kita mau tangkapin, lebih baik orang Jakarta belum ada bus daripada bus yang bunuh orang. Kegeraman Ahok membuat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta sejak Kamis kemarin menggelar razia besar-besaran terhadap angkutan umum bus sedang ini. Penertiban digelar di 5 wilayah, difokuskan tidak hanya untuk Metro Mini, tapi juga untuk angkutan umum reguler yang tidak layak jalan dan berpotensi membahayakan penumpang atau pengguna jalan lain. Langkah ini patut diapresiasi, apalagi jika tidak sekedar gertak sambal dan tentunya bukan operasi tangkap dan lepas seperti yang dicurigai Ahok.